sabung ayam atau juga dengan judi malam gitu kan, juga wisata. Tapi dilakukan boleh apa tidak? Wah, saya nggak tahu kebijakan mau saya. Kalau sepuasan gua tahu juga di mana posisi itu. Terus wisata alat wisata itu juga identik dengan misalnya hiburan malam. Boleh nggak diikut-ikutan negara berdiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, kita selamat sore juga kepada semua yang lihat acara ini. Saya kembali dalam acara bincang-bincang dengan salah satu tokoh atau kepala dinas dari pariwisata di Kota Negara, yaitu Pak Slamet Hadi Raharjo. Kita tahu bahwa sudah COVID yang melanda Indonesia pada tahun 2020 sampai tahun 2022, Kota Negara juga termasuk yang terkena imbasnya. Untuk melihat secara jelas bagaimana kegiatan pariwisata dan dinamika yang terjadi di Kota Negara, saya sudah harus bertandang ke kantornya Pak Slamet Hadi Raharjo. Dia adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Negara. Pak, selamat sore Pak. Salam sehat nih Pak. Bisa aja. Saya kebersihan Pak Toda. Terima kasih sudah menerima saya di sini dengan tim kita. Kan kita pengen bincang dulu awal ini Pak Slamet. Jadi saya mau Pak Slamet lupa atau Pak Hadi berusin. Pak Slamet, sama lah biasanya. Pak Slamet sebelum dari tahun 2003 sudah jadi Kepala Dinas Pariwisata. Sebelumnya sebagaimana sebenarnya? Pak itu selesai. Baru 3 kali. Well, 3 kali Pak. Pak itu sudah punya pendidikan panjang. Saya sudah auto seperti belum seperti saya lihat. Ya, terima kasih. Pak Kementerian nama saya Slamet Hadi Raharjo. Saat ini Komite sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Negara. Sebagaimana disampaikan pertanyaan oleh Bang Charles ya, kesersiaan sejarah kerja saya. Saya basicnya masuk di Kute Karnegara di Dinas Kehutanan, memang basic saya. Saya dulu berasal dari Kementerian Kehutanan. Saat itu di Palembang, kemudian mengajukan usulan pindah ke Kaltim. Dari kantor wilayah Kalimantan Timur, Samarinda dipekerjakan di Dinas Kehutanan Kabupaten Kute Karnegara. Kemudian pada tahun 2003 disuruh ada opsi kembali ke pusat atau tetap di daerah pas otonomi daerah. Nah, waktu itu saya tetap bertahan di Kute Karnegara karena memang sesuai keinginan saya ingin pindah ke sini kumpul dengan keluarga. Kemudian dari kehutanan tahun 2012 dipindahkan ke Dinas Pertambangan, yaitu dari tahun 2012 saya menjadi Kepala Dinas Pertambangan tahun 2014. Kemudian tahun 2017 menjadi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan tahun 2021. Waktu itu merangkap pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, tahun 2022 ini sampai dengan saat sekarang diberikan amanah menjadi Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Karnegara. Begitu Bang. Ternyata yang kita wawancara ini seorang rimbawan. Nah, kalau dari rimbawan, Kota Negara itu terkenal dengan hutan ya, tentunya ada hal yang sangat luar biasa di hutan kita itu ya. Kita bicara tentang hutan. Jadi kita lebih nyaman. Hutan dan pariwisata Kota Negara, apa kesimpulannya? Sayangnya hutan yang kita bayangkan di sini banyak menjadi tempat wisata tapi jauh-jauh, kurang didukung oleh sarana infrastrukturnya, sehingga untuk mencapai ke lokasi tersebut sangat jauh, perlu perjuangan. Tetapi kami optimis bahwa kalau kita bicara definisi hutan kan sesuatu yang membentuk iklim tersendiri, tetapi kalau orang ini hutan itu yang banyak tumbuhan tanamannya, pohon-pohon itu adalah hutan. Karena
kalau kita bicara kawasan, di belakang kampung Tanjung sudah kawasan hutan. Dan Kabupaten Kutai Kartanegara 60% dari arealnya adalah kawasan hutan, sehingga menjadi kewenangan pusat. Nah, kita bisa memanfaatkan kawasan hutan itu untuk wisata di sini. Contohnya ada di daerah Muara Uwis ya, itu ada kawasan hutan mempunyai air terjun. Masih kami coba komunikasikan dengan KPH Belayan yang atau Kapal Belayan Meratus yang memang membawa itu dari Kementerian Kehutanan, mencoba untuk berkolaborasi wisata di daerah hutan supaya dikelola oleh masyarakat kita. Artinya wisata alam dengan kondisi hutan dan itu masih Kukar tuh masih menjanjikan. Masih menjanjikan, termasuk ada di daerah Kedang Ipil, kemudian di daerah Tabang juga banyak ditemukan tempat-tempat wisata yang berada di kawasan hutan. Ya, kalau kita menengok soal Kukar ini kan yang keluar sekarang yang kita expose kan sangat kaya sekali dengan sumber daya alamnya, sangat kaya dengan wisata-wisatanya. Sejak Pak Edi Damansa dengan Pak Reddy sebagai bupati dan wakil bupati kan kelihatan juga bahwa fokusnya ke pariwisata ini cukup kuat, di samping juga ke pertanian dan menjadikan IKN nanti pengembangan dari IKN. Maksud saya gini, sekarang kebijakan pariwisata itu sampai di mana sih sebenarnya yang sedang difokusin, sangat fokus gitu, supaya karena akan dari ininya bahwa akan terjadi transformasi dari migas pada pariwisata. Silakan Pak. Terima kasih Bang Charles. Jadi alhamdulillah Kutai Kartanegara dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah oleh Yang Maha Kuasa. Salah satunya untuk yang wisata sendiri kita mempunyai 3 wilayah ya, daerah hulu, daerah tengah, termasuk daerah pesisir. Artinya variatif untuk tempat wisatanya, ada daerah hulu, daerah pegunungan tadi, daerah tengah, daerah Tenggarong sekitarnya. Kita tahu sendiri meskipun mungkin dampak dari pengalihan lubang kolam-kolam standar, tetapi bisa untuk tempat wisata ya. Daerah pesisir otomatis sudah jelas ada modelnya pesisir, tinggal membangun saja. Kemudian terkait dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam kebijakan tentang pariwisata, pada periode beliau di RPJMD tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, di dalam visinya menetapkan bahwa pariwisata masih dalam visinya yang ketiga, yaitu penguatan pembangunan ekonomi, pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Nah, itu masuk di dalam misi beliau, masuk di dalam RPJMD. Kemudian program berdikasinya juga masuk. Di situ ada program yang ketiga yaitu Kukar Kaya Festival, kemudian yang kelima ada Kukar Kreatif Idaman. Nah, dari situ saja sudah kelihatan bahwa kepala daerah, wakil kepala daerah tadi Bang ini saya sampaikan bahwa ada transformasi yang dulu APBD ketergantungan dengan sumber daya alam, migas dan batu bara serta yang lain, ke depan akan beralih dari sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Salah satunya pariwisata. Tadi disebutkan juga ada pertanian dalam arti luas juga. Nah, ini masuk di dalam visi beliau. Ya, tadi kan dijelasin ya bahwa di hulu kita akan nikmatin namanya wisata alam. Yang di tengah-tengah masih ada wisata yang walaupun lubang-lubang, tapi masih ada wisata budaya, di termasuk wisata atau wisata kerajaan ya. Religi juga masuk. Kemudian di sebelah pesisir juga sebenarnya lengkap sekali itu kota saya. Alhamdulillah. Jadi konsentrasi yang dibuat oleh Bapak Bupati kita itu, terus anggarannya itu berapa banyak sebenarnya untuk pariwisata sekarang? Yang pasti kalau konsentrasi semuanya, karena beliau harus adil. Tadi ada desa wisata, desa budaya, kemudian wisata religi, itu kemudian yang lainnya wisata buatan yang kita intervensi yang dilakukan oleh Kopdarwis. Nah,
Ini Darwis. ya kelompok sadar wisata. Kemudian ada tempat wisata yang dikelola oleh desa, oleh BUMDes. Kemudian yang festival semuanya kebijakan beliau ini semuanya di sini harus diambil semua. Contohnya misalkan wisata religi dari haulnya Noto Igomo, kemudian haulnya tukang barangan di Anggana difasilitasi, kemudian festival adat budaya Dayak misalnya di Darat Tabang fasilitasi, festival kebudayaan Nusantara di Tenggarong misalkan ada nanti pokoknya festival kebudayaan Nusantara melibatkan dari kecamatan, kemudian dari kabupaten kota di Kaltim, nasionalnya ada yang dulu internasional ada tetapi belum mengangkat kearifan lokalnya atau nusantaranya dibanding luar negeri. Jadi variasi lah. Kemudian festival kebudayaan, kesenian, bahkan ada yang festival nasional, contohnya artis segala. Ini salah satunya semua difasilitasi oleh pemerintah. Difasilitasi oleh pemerintah. Iya, kalau dilihat difasilitasi, berarti kan APBD cukup besar ini. Ya, cukup besar yang digulirkan untuk menaikkan sektor wisata. Seberapa besar sebenarnya setiap tahun? Yang nggak besar juga sebenarnya. Tahun kan nggak besar. Berapa besar? Sekitar 100 mungkin. Itu kan baru setahun ini. Kalau sebelumnya di bawah 100 miliar. Ya. Sedikit, tapi semua sedikit sebetulnya. Kita tinggal bagaimana memperdayakan ini aja. Iya, belanja itu kan kenapa dia termasuk gaji loh? Bukan itu semua. Maksud tadi, bukan membangun tempat wisata atau destinasi. Itu paling kalau yang itu sekitar 50-an. Emang belum. Kan baru aja, baru setahun 2 tahun ini kita beri. Iya, tapi kan sekarang kalau kita hitung tempat wisata setelah zaman Pak Hedi, kalau mungkin waktu saya kecil cuma 20-30 wisata, sekarang saya kira udah 150-an begitu benar-benar. Tempat wisata kan tidak dikelola semua. Ya tadi saya bilang dikelola oleh Darwis, dikelola oleh desa, dikelola oleh BUMDes. Ya. Kalau yang dikelola oleh Dinas Pariwisata itu ada 9. Ya. Contohnya misalkan dari Waduk Panji, Planetarium, yang langsung dikelola oleh Dinas Pariwisata. Jabentong, Pangempang, kemudian ada Tugu Ekuator, kemudian ada Pola Pemancingan, kemudian ada Pantai Tanah Merah. Nah, dari ini memang kita sekarang lagi berjuang. Dari 9 tadi saya sampaikan baru 3 destinasi yang mendapatkan PAD, yaitu di Waduk Panji, Pulau Kumala, sama Pantai Tanah Merah. Nah, insya Allah tahun ini yang mungkin kita sampaikan komentaris tadi, tahun ini insya Allah planetarium buka, kita difasilitasi dibiayai oleh pemerintah, oleh kami untuk supaya bisa diaktifkan kembali. Kemudian yang kelihatan besar itu kayak membangun waterboom di Pulau Kumala ya. Iya, itu sedikit mencoba untuk meningkatkan PAD harapan kami. Tetapi kembali lagi sebetulnya kebijakan dari pimpinan itu sebaiknya aset itu tidak menggunakan APBD, maunya beliau ini pihak ketiga kan. Artinya tidak pengeluaran untuk pengelolaan. Ya, artinya kalau saya taruh garis bawahi bahwa sebenarnya kebijakan Pak Edi ini bersambut baik dengan masyarakat ketika masyarakat sendiri juga membangun tempat-tempat wisatanya. Betul. Artinya jumlah tempat wisata di Kutai Kartanegara sudah sangat bertambah sangat banyak, bahkan setiap desa, betul kan? Betul. Bisa dibilang kalau sekarang kelompok sadar wisata ada 53 sampai dengan sekarang. Tapi tidak semua wisatanya desa itu ada 53, itu yang tercatat banyak. Jadi kurang lebih sekarang itu kalau nggak ratusan. Saya juga catat. Iya. Tapi tahun ini memang angkanya sekitar 200 tempat wisata ada di Kutai Kartanegara. Nah, itu kan sebenarnya keberhasilan itu kalau dipikir-pikir. Walaupun tidak menggunakan dana pemerintah, tapi juga bisa membangun tempat wisata. Emang itu kesalahannya? Justru harapan kami kan sering memberikan pelatihan, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kalau sesuatu hal niatannya kita atau orang luar yang
memberikan investasi. investasi atau serawalnya, saya yakin kalau memang tidak keluar dari hatinya pengelola atau desa itu pasti tidak akan berhasil. Makanya harus dari mereka dulu yang punya inisiatif mengembangkan. Kita lihat kalau memang bagus, kemudian mengajukan permohonan, ya kita seleksi. Kalau memang perlu kita intervensi. Pak sama BPWD. Ya, betul Pak, kami sering membantu. Saya kaget. Di Lok dulu misalnya, Ya. ada kolam renang. Siapa yang mau berenang itu rame? Apa komentar itu? Lopul sebetulnya letak strategis harusnya. Zaman dulu sudah ditetapkan menjadi desa wisata. Tetapi sempat vakum. Nah, kita mencoba sekarang. Kita di 2 tahun terakhir ini di Lopul itu khususnya di Desa Sumbersari. Ya. Kemarin pemerintah berniat untuk mengintervensi sudah desa wisata. Kemudian rencana mau jadikan kampung Inggris lah rencananya depannya. Kemudian untuk yang Pokdar sendiri ada Dewi Arum. Akan mengembangkan lagi desa wisata yang sudah jalan ini, dan kemarin Pak Bupati sudah menyerahkan bantuan untuk Pokdarus Dewi Arum di Sumbersari. Ada sepeda wisata, kemudian ada kemah glamping dan kemah. Ini harapannya bagian dari modal untuk Pokdarus itu berusaha sesudah pintanya. Nah, modal tadi setelah mereka mengembangkan usahanya atau menjual tempat-tempat SMB terluar di tempat wisata. Nah, salah satu tambahan murnya tadi diberikan sepeda, misalkan sebuah tempat wisata dari tempat buat sendiri menyemakan sepedanya. Ya, orang yang mau kemah misalkan di Spiu negara atau ada sensasi itu, kita harus menunggu itu kemahnya bisa disewakan. Kan model dasar. Ya. Ya, sih konsentrasinya cukup banyak lah yang dilakukan pemerintah. Oke, Pak. Sekarang kita masuk ke kayak festival. Sudah sampai mana nih cerita tukar kayak festival ini? Karena di mana-mana ada ini kan, masyarakat itu terkejut-kejut. Tiba-tiba muncul di Lojanan, tiba-tiba muncul di Buah Badak yang terakhir. Karena itu sudah ada ya. Kemudian, itu sebenarnya konsepnya gimana ceritanya? Tadi sudah saya sampaikan bahwa festival-festival itu masuk di dalam program delegasi, yaitu di Kebupaten Festival. Itu di dalam RPJMD itu ada 100 festival dalam satu RPJMD. Berarti kan setahunnya 20-an. Tetapi faktanya 70-80. Karena ada kegiatan yang memang murni kita laksanakan. Festival, kemudian ada yang fasilitasi yang kita biayai ke festival, karena di dalam delegasi kan ada program banyak festival. Nah, program festival inilah yang sebetulnya bukan kita berhura-hura berarti-artis, tapi kita harus jawab dulu bahwa ini bukan hura-hura gitu. Kenapa maksudnya? Multiplier efek domino dari kegiatan itu. Sebagaimana bahwa KUKAR itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. KUKAR adalah bagian kabupaten kota terkreatif nomor 4. Ya, dari namanya kabupaten kota kreatif itu, kota kabupaten kota kreatif, ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Nah, salah satunya dengan adanya festival itu otomatis ya tadi saya sampaikan ada multiplier effect di situ. Pelaku seninya dapat, kemudian memberi kesempatan kepada pelaku seni, kemudian vendor-vendor produksian festival otomatis, vendor produksi panggung, rigging, lighting, genset, ya RO-nya lah ya, Nah, kemudian ya tidak kalah pentingnya UMKM di situ. Ya, UMKM. Ya. Justru inilah yang membangkitkan ekonomi di daerah-daerah. Itu targetnya. 70 penting. Gimana caranya untuk kenapa bisa termotivasi sampai segitu? Pasti kan ada sebabnya itu. Karena kita melihat betapa luasnya kota negara, betapa banyaknya desa dan kelurahan. Nah, sehingga apa-apa itu supaya merata dibagi di seluruh kecamatan dan kecamatan. Bahkan desa pun banyak kegiatan desa yang menjadi festival.
Nah nanti kita integrasi masuk bantuan. Karena misalkan bersih desa atau Sekarang ini Bapak ingin jelaskan bahwa ini pemerintah mau melakukan kegiatan-kegiatan langsung, tapi sebenarnya ini harusnya dikuasai juga oleh masyarakat sendiri gitu, desa misalnya. ada Pak. Jadi desa mengadakan sendiri, nanti minta bantuan ke kami ada fasilitasi bantuan juga ke mereka sepanjang memang anggaran masih ada. Tapi ini kan baru tahun 2023 itu mulai. Tahun kemarin sudah mulai. Tapi belum berdaerah betul kelihatannya. Oh sebetulnya sudah. Karena COVID kali ya. Enggak, sebenarnya 2012 sudah jalan, masif aja sebetulnya. Sudah ada ya. Sudah ada. Sudah banyak 70-an itu ruang sudah ada. Tempoh hari kan. Betul. Sekarang justru lebih mati. Iya. Ini ya. Ya, ternyata dari yang dilakukan kebijakan itu membangkitkan ekonomi di apa yang mungkin masih dari kurang gitu ya dari semua ini gitu. Ini kan akan berlanjut terus seperti ini. Ya pasti kami sudah memfasilitasi untuk pelaku usaha mikro kecil menengah sebatas kemampuan kami, karena kami di bidang event maka kami menyiapkan tempat-tempat usahanya gratis. Ya, kita fasilitasi sesuai dengan anggaran kita, Pak. Oke, ini tahun 2022, 2023. Ya, 2024 apa rencana? Masih jalan ya. Masih jalan. Dan mungkin kan peningkatan lah. Ada apa yang mau supaya dari evaluasi atau sesuai dengan indikator kinerja kami itu kan sektor pariwisata banyak Pak, bukan yang tadi saya sebutkan. Oke. Hotel, rumah makan, kemudian mitra-mitra yang lain, travel, kemudian kuliner dan segala bla bla. Nah, semua ini masuk di dalam usaha pariwisata. Contoh kalau kita membuat festival, harapannya banyak kunjungan wisatawan, otomatis rumah makan, restoran bisa mendapatkan manfaat. Kemudian hotel, harapan kami juga ada festival, harapannya juga okupansinya meningkat, wisatawan datang. Artinya dampak-dampak dari kebijakan multiplier effect sehingga semua sektor bidang pariwisata mendapatkan manfaat. Dan yang tidak kalah pentingnya ada nanti endingnya ada ditanyakan berapa sih peningkatan ekonomi bidang ekonomi kreatif, berapa peningkatan persentase ada tadi sekitar 2%-an lah naik. Ya, kita satu-satu tuh saya jawab. Ingin satu tuh. Dulu kita terkenal dengan wisata budayanya, misalnya di yang sebelah hulu gitu. Sekarang nasibnya kayak gimana? Wisata budaya ada di Longanai, Ya, Bakak Kidau, Ya. sama satunya di Sungai Bawang. Saya kebetulan masuk sini tahun 2022 ya, 2022 artinya memang sempat kayak contoh Sungai Bawang sempat vakum. Nah baru kemarin ada festival komunikasi, karena tidak tanyakan ya kita kasih bantuan untuk kegiatan itu. Nah Kaki itu juga sama. Kaki itu saya mencoba komunikasi karena ini kita harus melestarikan kebudayaan di sini dan sebagainya. Apalagi sudah kita menjadi desa budaya sebenarnya harus kita lestarikan sehingga semua yang sudah kita tetapkan berjalan, termasuk di Longanai. Ya, katanya kurang ya sekarang yang menyangkut data yang datang ke situ. Kalau dulu kan tuh kalau budaya kita negara pengennya lihat budaya yang langsung ke rumah adat yang besar itu gitu kan. Nah justru itu kami ingin mendampingi kemudian supaya masyarakat bergairah. Kadang-kadang di desa itu sendiri kan tergantung kepemimpinannya. Pemimpinannya konsen juga dengan ya tadi seperti adat budaya tadi, kesenian. Nah, kalaupun kita mau intervensi nggak mungkin kita hari bahwa tidak ada yang memang penggiatnya di desa. Ada penggiatnya nih. Jadi dibutuhkan penggiat pariwisata yang mengawal setiap destinasi wisata. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, juga kalau pengunjung mau sepukan itu kan pasti keraton. Pasti kita sudah terkenal dengan wilayah kerajaan. Sekarang bagaimana nasib wisata keraton itu? Sebetulnya kalau kita bicara keraton dulu siang sekarang jadi museum. Iya. Tujuannya saya lihat bagus. Masih bagus. Karena museum kebetulan menjadi kewenangan provinsi.
Ya. Tapi kalau saya melihat ya karena kita orang Tengah dong tahu tiap weekend ada lah. Masih tetap menjadi destinasi yang Saya kemarin mencoba komunikasi dengan kerabat Kesultanan. Karena ada sempat orang kalau di museum mempertanyakan tempat kami biar ada koneksi paket wisata. Kebetulan kan yang menjadi sekarang Kesultanan kan kedatonya di belakang museum. Ya. Nah, sempat komunikasi coba bisa nggak menjadi paket wisata orang dari museum biar ke belakang, di belakang kedaton kan ada pendopo. Misalnya untuk wisata melihat orang lagi nari, orang Kesultanan nari, lagi latihan atau lagi latihan. Apa di pendopo dimanfaatkan? lalu ada gitu ya. Iya, saya masih coba komunikasi. Kira-kira nanti konsepnya ke depan nanti harapannya ada. Apakah mungkin di air pekan? Apakah sesuai dengan permintaan nanti yang mau minta paket wisata ke situ? Kemudian tadi kita udah ngomong dua itu ya, wisata budaya dan wisata keraton. Masih ada wisata yang andalan kita sebenarnya religi. Seperti Pulau Tumala itu kan punya pura, itu pura namanya. Betul betul. Ya, kan? Yang dulu adalah dipakai oleh dan kita punya kultur Hindu yang cukup kuat dari sejarah kerajaan. Ini gimana? Kalau bicara religi, yang pertama sebetulnya bukan di Kumala ya. Justru yang asli itu di Muarakaman, Pak. Muarakaman. Menurut orang Hindu, Muarakaman itu adalah semacam kiblatnya Hindu ya. Makanya informasi banyak orang yang dari Bali berkunjung ke Muarakaman itu. Itu dari Bali, betul ya Pak ya? Betul banyak yang kunjung ke Muarakaman. Betul. Oke. Ada, saya hafal betul, ada istilah di dalam Hindu itu kayak naik hajinya lah ke situ, informasinya. Ya. Ada air yang sucinya di situ segala. Yang perlu dikunjungi setiap tahun. Ya, kemudian informasi kalau boleh diizinkan malah mau dibeli sama mereka sebetulnya, tapi nggak boleh. Tapi banyak orang nggak boleh tadi beli. Oh, dibeli. Tetapi banyak juga orang Bali atau yang orang itu tuh punya beli alat sekat itu karena memang tebak. Oh, punya daya main. Iya. Daya tarik yang sangat luar biasa gitu. Kelihatannya mungkin ini kan reality tadi. Ya, reality. Gimana pemerintah menyikapinya? Melihat hal itu kemarin meskipun sebenarnya bukan di bidang kami betul dilibatkan rencana di tahun ini kalau salah, maka direncanakan itu akan di revitalisasi nantinya. Jadi untuk mengakomodir karena di situ ada bukan hanya Hindu sebetulnya, Muslimnya pun ada. Ya itu kan simbol justru menarik karena di situ ada simbol kerukunan umat agama, ada agama Hindu yang minoritas tetapi dipilih oleh umat Islam yang mayoritas. Sebenarnya sangat luar biasa. Jadi itu memang akan dikembangkan. Saat ini perencanaan, kemudian berapa kali kami pertemuan dengan Pak Bupati dan kawan-kawan yang lain. Ada yang dari Bali, dari pemerintah Bali mau kerjasama kemarin. Mau kerjasama untuk membuat perencanaan dan kedepannya akan dibangun. Nah, sebetulnya kalau yang sekarang itu kan sudah ada kajian, tetapi yang minimalis. Nah, maunya ke mana? Sesuai dengan agamanya Hindu, konsep bangunannya nanti menyesuaikan dengan kayak di Bali. Oke, kayak gimana ya? Cukup banyak dari saya luar biasa ini. Mungkin kita ada pertanyaan pamungkas yang kita harus masyarakat kita terbiasa juga dengan sabung ayam atau juga dengan judi malam gitu kan, juga wisata. Tapi ditukar boleh apa tidak? Wah, saya nggak tahu kebijakannya bukan di saya. Kalau sepuasan gua tahu juga di mana posisi itu. Terus wisata itu juga identik dengan misalnya hiburan malam. Boleh nggak diikut-ikutan acara begini? Boleh, buktinya karaoke ada. Ada. Tapi semua kembali kepada pemerintah. Saya sempat hiburan yang murah-murah itu berdiri sebenarnya. Saya akan mencoba di Pulau Kumala, cuman yang belum siap tuh keamanannya. Sebetulnya waktu itu pernah saya sampaikan, sebenarnya boleh sebetulnya, tinggal masyarakatnya aja kan, buktinya untuk karaoke ada. Iya. Abis itu boleh ya. Tergantung perdanya gitu. Ya, itu pertanyaan yang lu tugas ya biasa karena memang Kalau wisata harus dong, kan wisata. namanya wisata kan harus hotel berbintang sudah punya
punya harus tempatnya itu sebenarnya terbuka semua, tidak ada tertutup. Itu yang kita inginkan, bahwa pemerintah di Kabupaten Banjarnegara sebenarnya terbuka untuk investasi bidang pariwisata, termasuk ketika ingin mendirikan tempat-tempat hiburan malam tentu tidak berkarakter Kutai Kartanegara. Oke, terima kasih Pak Slamet Hadi Rajo, Kepala Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara atas waktunya, dan terima kasih pada kita sekalian semuanya. Kita akhiri wawancara kita, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Mati. So, Sehat selalu. Kompetitif.